Ini lembaga riset internasional bahwa tingkat stres guru itu lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang lain. Kenapa? Di situ disebutkan antara lain karena perilaku siswa. Juga karena perubahan kurikulum. Hati-hati Pak Mendikbud. Tapi ya kurikulum memang harus berubah karena setiap saat perubahan itu selalu ada, apalagi sekarang ini disrupsi teknologi begitu sangat cepatnya setiap hari, berubah terus. Dan juga karena perkembangan teknologi. Sobat Integritas, jumpa lagi kita dalam program Visi Educare. Ada paling tidak 3 faktor yang menyebabkan guru stres. Pertama, tingkah laku murid. Nah, ini murid penyebab guru stres katanya. Perubahan kurikulum. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi. Nah, untuk bahas itu, kita sudah punya 3 orang tamu. Tamu pertama jauh dari Medan, Bung Riza, Pak Riza Marta Tanjung. Riza ini adalah Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. Selamat pagi menjelang siang, Za. Selamat pagi, Mas Adi. Lalu ada Mas Bambang Wisudo, narasumber tetap kita. Mas Bambang adalah expert visi integritas, aktivis pendidikan, pernah menjadi jurnalis, juga direktur Sekolah Tanpa Batas. Lalu ada di sambungan internet Pak Suparman. Selamat siang, Pak Parman. Pak Parman, Pak Parman atributnya banyak, sekarang adalah Dewan Penasehat Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Nah, saya langsung ke Reza nih, tanggapannya soal statement Presiden. Benar nggak ini guru stres? Ya, kalau kita lihat dari kondisi di lapangan mungkin ya, ada kemungkinan seperti itu bahwa guru stres ya. Apalagi terkait misalnya kalau di pernyataan Presiden itu ya, mengutip penelitian dari Iran Corporation, itu kan ada 3 hal yang disebutkan di situ ya. Terkait perilaku siswa, misalnya kemudian perubahan kurikulum dan juga perkembangan teknologi gitu ya. Memang itu menjadi semacam beban ya bagi guru-guru ya untuk bagaimana bisa dikelola lah dengan baik gitu ya. Karena memang misalnya di perilaku siswa, memang itu kan kalau kita lihat pendidikan di Indonesia kan sebenarnya seharusnya perilaku siswa ini secara teoritik barangkali seharusnya sudah selesai di tingkat sekolah dasar sebenarnya. Tapi kan kita kan di sekolah dasar kita kan cenderung mengejar prestasi, kompetensi prestasi gitu kan. Cenderung mengejar bagaimana pengetahuan itu bisa dikuasai gitu kan. Gitu. Kemudian kalau kemudian terkait dengan perubahan kurikulum, saya kira juga ada benarnya mungkin ya. Misalnya dengan perubahan kurikulum yang cepat ya, mungkin Mas Adi masih ingat kita pernah juga advokasi ya perubahan kurikulum mulai dari tahun 2013, mulai dari 2006 barangkali mulai dari 2006, kurikulum 2013, kemudian sampai dengan yang saat ini Merdeka Belajar kan gitu kan. Itu kan perubahan-perubahan itu cepat sekali gitu. Sementara guru-guru kita ini di LPTK-nya kan tidak disiapkan untuk itu ya, untuk bisa menganalisis, mencerna bagaimana kurikulum, perubahan-perubahan kurikulum itu kan mereka tidak dibekalin itu di LPTK kan gitu. Saya kira itu jadi persoalan ketika ada perubahan-perubahan yang begitu cepat. Walaupun sebenarnya ketika kita guru-guru ini literasinya baik gitu ya, dengan membaca dokumen-dokumen yang sebenarnya sudah ada disediakan oleh kementerian, sebenarnya mereka seharusnya sudah paham bagaimana menjalankan kurikulum merdeka itu sebenarnya. Karena secara substansi kan tidak terlalu banyak perbedaan-perbedaan antara kurikulum satu dengan kurikulum yang lain gitu. Persoalan kita kan selalu di situ dalam implementasi kurikulum. Di implementasinya secara kebijakan mungkin sudah bagus gitu ya. Tapi di implementasinya kan kadang-kadang kurang, tidak bisa dilaksanakan. Berapa kali pun guru kita ikuti pelatihan perubahan kurikulum, cara mengajarnya tetap tidak berubah-berubah gitu. Nah itu yang saya kira menjadi persoalan ya di dalam perubahan kurikulum itu. Tapi Reza sendiri sebagai guru stres nggak?
Kalau memang apa ya, kalau memang kita mampu untuk mencerna, menganalisis misalnya perubahan kurikulum itu ya, kita sama seperti yang barangkali kalau kita pernah diskusi dengan Mas Bambang, persoalan guru ini kan pekerja intelektual Mas ya, pekerja intelektual yang seharusnya banyak belajar gitu, banyak membaca juga gitu kan, seharusnya ketika punya kemauan untuk belajar dan kemauan untuk membaca, saya kira seharusnya tidak stres gitu untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi itu gitu. Jadi guru-guru sebenarnya nggak stres ini. Itu kalau realitanya banyak yang stres. Kalau ditanya banyak stres ya. Okay. Belum lagi dihadapi dengan apa ya? Birokrasi pendidikan juga kan. Yang stres anak atau birokrasi sebenarnya? Dua-duanya ya barangkali. Dua-duanya. Oke. Oke. Kalau kita lihat di kajian Rand Corporation ini kan saya coba eksplor juga Mas Ade kan. Ya. Sebenarnya kan ini kan berkaitan dengan bagaimana perubahan tingkat stres guru, kemudian bagaimana tingkat burnout guru ketika mereka berada di lingkungan sekolah itu ya. Penelitian itu kan dilakukan, ada beberapa kali mereka lakukan, dan itu sebenarnya mulai di era COVID kemarin gitu ya, melihat bagaimana tingkat stres guru pada saat COVID. Tentu kan memang itu sangat berbeda ya situasinya. Kalau COVID orang tua juga iya gitu ya. Jadi penelitian yang dibuat dan dikeluarkan di tahun 2023 itu sebenarnya kan melihat itu gitu, bagaimana perubahan ketika COVID dan pasca COVID gitu. Jadi sebenarnya nggak stres lah ya. Kalau itu kan apa ya? Coba disikapi barangkali Mas Andi ya bahasanya. Coba disikapi bagaimana supaya walaupun tekanan kerja itu sebenarnya sangat keras, tetapi coba disikapi bagaimana supaya tidak stres gitu barangkali. Oke. Ya. Saya ke Pak Parman. Ini anggota PGSI stres-stres nggak Pak Parman? Atau Pak Parman ketika menjadi guru merasa terbebani tadi? Ada 3 faktor kalau dari Rand Corporation itu ya, murid, teknologi, lalu kurikulum. Atau kalau stres, apakah ada faktor yang lain? Saya kira kalau dikaitkan dengan stres itu kan juga punya levelnya masing-masing ya. Dan stres itu kan bisa saja terjadi karena problem-problem semacam itu. Cuma masalahnya kan memang levelnya tuh masing-masing gitu ya. Dan saya kira hampir rata-rata orang kan pasti pernah mengalami tekanan dalam kehidupan ya. Seringkali kita sebut saja stres lah ya. Nah begitu juga pendidik, guru gitu. Nah, itu mengutip dari penelitian Rand Corporation. Tadi saya juga sudah disampaikan oleh Pak Reza tadi. Saya juga coba untuk membuka hasil penelitian itu, ternyata memang ada portalnya, itu ada webnya itu ya. Dan saya lihat memang penelitian dilakukan saat terjadinya COVID gitu ya. Jadi pasca COVID terhadap peristiwa pelayanan yang dilakukan oleh guru, dan itu berarti terjadi di Amerika karena memang di dalam keterangannya penelitian itu, riset itu di backup oleh 2 organisasi besar di Amerika, yaitu National Education Association (NEA) gitu ya, dan American Federation of Teachers (AFT). Nah kalau dikaitkan dengan peristiwa COVID, stres, bukan hanya persoalan 3 hal itu saja, anak, kurikulum, dan teknologi. Menghadapi COVID saja kan sudah stres gitu ya, dan semua orang. Nah, jadi waktu itu bahkan AFT, American Federation of Teachers, itu melakukan komplain ini, bahkan sejumlah guru melakukan aksi ke jalan ketika masa masih COVID itu ya. Tapi kemudian pemerintah beberapa negara bagian di Amerika Serikat kan buka kembali sekolah ya, sekolah dibuka. Nah, padahal menurut AFT kebijakan itu tidak disertai dengan ketersediaan alat-alat yang melindungi guru untuk mengikuti program open school itu ya, buka kembali school setelah COVID, setelah dianggap COVID itu agak mereka. Kemudian diprotes itu oleh AFT. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau guru di Indonesia apa benar stres? Walaupun kalau Ren kan konteksnya Amerika. Kalau pengalaman Pak Parman di PGSI atau pengalaman Pak Parman di sekolah gitu ya, berinteraksi dengan guru, memang masalahnya
besar seperti di Amerika dalam konteks COVID ini atau ya biasa aja sih gitu ya Pak? Iya, saya cerita Amerika untuk kita langsung konteksnya ke Indonesia ya. Amerika saja yang teknologinya sudah maju, itu guru-gurunya masih mengalami stres gitu kan. Gitu. Jadi ketika di Indonesia menghadapi COVID ya, itu tekanannya saya kira hampir sama atau bahkan lebih. Kenapa? Karena tiba-tiba dari pembelajaran yang berada bertemu dengan itu harus berhadapan dengan online ya, dengan melalui Zoom dan berbagai perangkat teknologi digital yang bukan hanya guru, hampir semua pihak itu baru mengenal itu gitu. Apalagi guru-guru yang sudah berusia lanjut 40-50 menjelang pensiun gitu ya, harus menghadapi teknologi kondisi real, lalu pembelajaran melalui online Zoom yang ada hanya nama-nama anak, sementara wajah-wajah anak tidak ada, gitu. Muncul lagi perasaan tidak nyaman, gitu ya. Gurunya ngomong seolah-olah tidak didengar, padahal mungkin pendengar menutup kameranya dan itu bisa saja terjadi, tapi bisa juga benar-benar anak-anak itu tertidur gitu ya saat pembelajaran. Nah itu persoalan pembelajaran. Yang kedua persoalan kurikulum pada saat COVID pun bukan hanya guru, pemerintah juga stres saya kira itu ya. Stresnya apa? Ya itu akhirnya kan ngutak-ngutik kurikulum kan, penyederhanaan, kurikulum darurat dan berbagai macam hal untuk melakukan pelayanan. Di sisi lain, anak-anak kita juga mengalami stres karena harus menghadapi pembelajaran dengan perangkat teknologi yang ya harus ada hubungan alat pendana, kepastian bagian. Di sisi lain, menghadapi penyakit COVID berbagai macam, termasuk juga menghadapi tadi teknologi. Jadi 3 hal itu memang penelitian RAN itu memang berkaitan dengan persoalan global sebenarnya termasuk di Indonesia. Ya. Tapi dalam konteks normal baru seperti sekarang, apakah tingkat stresnya sudah hilang, berkurang gitu ya? Atau sama aja Pak Parman? Ya, itu ada beberapa wilayah teman-teman PGSI ya, yang rata-rata adalah guru-guru swasta, itu mereka justru mencoba untuk menanggapi itu, bahwa salah satu stres yang muncul di kalangan guru-guru swasta adalah ketika mereka terdiskriminasi gitu loh oleh kebijakan-kebijakan. Ya diskriminasi ini menyebabkan kemudian ya banyak muncul persoalan-persoalan di lapangan, penghasilan berkaitan dengan penghasilan yang tidak berubah, kebijakan P3K yang tidak berpihak secara penuh ya kepada guru-guru ya, khususnya juga guru swasta. Kemudian juga menghadapi anak-anak yang murid di perubahan berkembang sisi karakter ya, anak terlihat seolah-olah melawan guru ya, etikanya berkurang dan sebagainya. Itu persoalan yang dihadapi oleh saat ini guru di lapangan, dan banyak juga guru yang mengeluhkan tentang bagaimana perubahan zaman sekarang ini, di mana persoalan katakanlah yang disebut-sebut etika ya antara murid dengan guru, murid terhadap guru itu mulai berkurang ya. Di kelas berhadapan langsung, guru mengajar, guru sedang mendidik, mereka asik handphone-nya. Nah sehingga persoalan apakah anak membawa handphone atau tidak itu juga menjadi diskusi cukup hangat di kalangan guru, kemudian guru dengan orang tua dan guru dengan murid. Gitu. Jadi sebenarnya ini problem-problem. Sebenarnya yang membuat guru stres lebih banyak faktor-faktor di luar ruang kelas dibanding faktor-faktor di dalam kelas, khususnya politik pendidikan dan diskriminasi khususnya bagi guru-guru honorer ya Pak Parman. Sebelum ke Pak Parman, saya minta komentar Mas Bambang soal politisasi yang justru ini yang menjadi penyebab besar guru stres. Kalau berinteraksi dengan peserta didik kan sudah biasa lah ya, soal kurikulum juga mestinya sudah biasa. Tanggapan Mas Bambang bagaimana? Ya stres sebenarnya bagian dari kehidupan ya, dan bagian dari pekerjaan. Stres menjadi negatif kalau itu berkelanjutan dan kita tidak mengenali bahwa kita dalam kondisi stres. Nah, kalau kita bahas tadi di Indonesia ya, ini risetnya belum ada. Riset yang diungkap Pak Jokowi kan di Amerika ya.
kita belum punya data sebenarnya situasi di sekolah kita seperti apa. Dan yang lebih menakutkan lagi, kalau memang ada guru-guru yang stres berkepanjangan tapi tidak menyadari bahwa dirinya stres. Kalau kita lihat gejalanya kan kelihatan ya, bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau sudah depresi, stres berkepanjangan, nanti guru-guru itu bisa dalam bekerja dia menarik diri, apatis gitu terhadap apa yang ada. Ini kan berbahaya karena pendidikan kan perubahan dinamika sepanjang hari, sepanjang waktu. Itu kalau tidak dikenali stresnya. Karena itu ya harus ada riset, bukan hanya riset ya, tapi monitoring baik di level nasional tapi juga di unit terkecil di sekolah ya. Kepala sekolah, komunitas guru-guru di sekolah perlu menyadari apakah ada suasana yang membuat stres atau ada guru-guru yang mengalami stres dan sebagainya, dan harus segera dikelola dengan baik ya, diambil tindakan. Jangan sampai ada guru-guru depresi kemudian ledakan-ledakannya terjadi pada anak ya, mengorbankan anak. Ini kan kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh guru juga terjadi ya. Ini jangan-jangan juga akibat stres. Guru bisa jadi akibatnya ya penerima korban dari kebijakan yang bikin stres, tapi juga guru bisa menyebabkan stres, sumber penyebab stres. Nah, ini harus diurai dulu, dilihat secara jernih, bukan hanya di level yang besar makro nasional, tetapi juga di unit-unit kecil sampai tingkat sekolah. Supaya guru nggak menjadi pelaku. Nah, ke Riza, ini FSGI pernah nggak buat semacam penelitian atau ya monitoring atau diskusi dengan teman-teman guru terkait dengan masalah guru di dalam atau di ruang kelas, khususnya terkait dengan profesinya? Saya kira belum, Mas, belum ada ya. Tapi ya Mas ini mungkin akan bikin riset ya. Ya sebenarnya kan gini. Jadi semenjak kan ada episode Merdeka Belajar. Episode Merdeka Belajar pertama itu kan salah satunya kan menghapus ujian nasional dan mengganti dengan asesmen nasional itu, Mas. Jadi di situ kan di asesmen nasional itu sebenarnya ada 3 survei yang dilakukan oleh kementerian ya. Ada namanya AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar yang respondennya itu guru secara keseluruhan. Nah, idealnya sebenarnya di survei lingkungan belajar ini seharusnya ada aspek well-being dari gurunya ini yang disurvei juga di situ sebenarnya idealnya gitu. Tetapi ternyata sudah beberapa tahun berjalan survei lingkungan belajar ini ternyata itu tidak dilakukan gitu. Artinya tidak termasuk aspek yang disurvei dari survei lingkungan belajar itu gitu. Jadi idealnya kalau kita berharap dengan adanya keterkejutan mungkin ya dari Presiden Jokowi terkait dengan hasil penelitian dari Rand Corporation itu, walaupun konteksnya mungkin agak berbeda ya, karena itu di Amerika. Barangkali perlu dipikirkan juga oleh kementerian untuk memasukkan bagaimana aspek well-being dari guru ini bisa disurvei juga melalui survei lingkungan belajar itu gitu. Nah, kalau kita melihat itu, kalau kita melihat itu sebenarnya sangat miris ketika kita melakukan survei lingkungan belajar yang sebenarnya bisa melihat persoalan itu lebih komprehensif gitu ya di sekolah seperti apa, ternyata persoalan stres guru ini tidak menjadi perhatian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu kan. Iya, tidak ada poin persoalan itu. Karena dianggap pasti nggak akan stres. Saya nggak tahu, tapi mereka fokus pada poin-poin bagaimana pembelajaran itu dijalankan kan gitu. Nah, itu yang saya kira miris, apalagi ini berkaitan juga dengan peringatan Hari Guru Nasional kan, ketika kita coba memuliakan profesi guru, ternyata bagaimana database persoalan guru itu tidak coba dilihat seperti apa gitu. Nah, mungkin lu dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Dalam berjuang pahlawan nggak perlu stres gitu. Kita juga pernah dulu ketika diskusi dengan guru ada pertanyaan-pertanyaan awal yang kita tanyakan ke guru. Ketika kita tanya biasanya siapa guru? Sebagian besar bahkan hampir semuanya kan bicara soal kewajiban. Gitu ya. Jarang atau bahkan tidak ada guru yang bilang hak gitu ya. Semuanya kewajiban guru itu, mulai dari penerang, mulai dari pendidik, mulai dari bertugas mencerdaskan anak bangsa. Tapi bicara dirinya, bicara
kepentingan dan kebutuhan guru itu tidak ada. Itu saya ke Mas Bambang, kenapa sih guru seperti itu sih Mas? Gitu ya. Kalau buruh-buruh kan ya kalau sekarang itu ya mereka penting naik UMR, mereka bersama-sama menekan pemerintah, mereka bersama-sama bahkan melakukan boikot, aksi untuk menekan agar pemerintah memperhatikan buruh. Ini guru gitu ya. Secara pendidikan lebih tinggi. Iya, secara pendidikan lebih tinggi itu ya. Tapi kemudian tidak ada yang ngomong dirinya, tidak mau memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Lebih baik stresnya dipendam gitu ya dibanding kemudian berjuang. Kenapa ya Mas? Ini Mas Bambang kan bertahun-tahun lah berinteraksi dengan guru. Kita nggak bisa kasih contoh Reza atau Pak Parman sebagai contoh ya. Ini kan yang secara umum ya. Ya saya pernah mengajar tapi saya nggak bisa dikatakan guru ya karena saya mengajar intensif hanya beberapa tahun ya. Tetapi memang ada hal, kalau saya sebagai orang luar ya melihat profesi guru di Indonesia memang agak unik. Kalau saya kan lama berprofesi sebagai jurnalis ya, saya beban kerja jurnalis sangat tinggi dan sama seperti guru ya, apa yang ada di tempat kerja dibawa pulang. Betul. Masalah-masalah itu hampir terjadi 24 jam ya memikirkan pekerjaan. Tetapi sebagai jurnalis saya dulu merasa dalam melakukan pekerjaan bebas-bebas saja, merdeka gitu. Meskipun ditindas, meskipun seperti apa kita melawan gitu. Barangkali mentalitas merdeka itu perlu ditanamkan juga, dikembangkan di profesi guru ya. Guru ini profesi yang merdeka, bukan profesi yang terjajah. Ini perlu sekali mentalitas itu. Kalau memang ada masalah dibicarakan, dibicarakan, didiskusikan. Kalau perlu, kalau ada tembok-tembok yang harus dihadapi ya harus dilawan gitu ya. Kan seperti itu ya. Kalau gerakan guru kuat ini mungkin yang tidak terjadi ya, sehingga suasana jangan-jangan nanti imbasnya di sekolah itu jadi tempat kerja yang tidak hangat tapi dingin ya. Kalau kita bicara stres kan penyebabnya kalau secara umum ya itu kan pertama karena beban kerja yang tinggi ya. Kedua karena tempat kerja. Ketiga karena komunikasi di dalam lingkungan kerja itu yang kurang bagus. Jangan-jangan yang kedua dan ketiga ya situasi tempat kerja dan komunikasi di dalam sekolah termasuk juga komunikasi dengan atasan di atas sekolah itu yang tidak beres. Kalau ini terjadi maka tempat guru bekerja ini suasananya yang harus diberesi. Harusnya guru bekerja dalam satu suasana yang merdeka, yang menyenangkan sehingga dia bisa membawa anak-anaknya belajar merdeka dan menjadi manusia merdeka. Pak Parman, ini salah satu cara agar guru tidak stres, guru harus merdeka. Nih, guru udah merdeka atau masih terjajah, terhegemoni, Pak Parman? Ya, makanya ada kaos, mungkin itu sindiran atau apa ya. Ketika pemerintah membuat Merdeka Belajar, lalu kaos itu tertulis belajar merdeka gitu ya. Nah, saya pikir kita harus semua memang mulai dulu belajar merdeka sebelum Merdeka Belajar. Artinya memang guru-guru itu harus merdeka ya, supaya punya keberanian untuk mengkritisi berbagai kebijakan yang salah satunya bisa saja menjadi penyebab stres. Nah, kalau stres terhadap guru itu kan dampaknya juga bisa pada anak. Akhirnya relasi guru dengan murid menjadi tidak baik. Itu yang tidak diharapkan. Nah, disinilah saya kira itu menjadi penting organisasi-organisasi profesi guru untuk urusan-urusan yang sifatnya administratif, teknis dan sebagainya, tapi lebih banyak membedah persoalan-persoalan guru, salah satunya masalah ini. Misalkan tadi 3 hal itu sebenarnya penyebab stres itu
berhadapan dengan anak. Kemudian disebut kurikulum dan teknologi. Nah, kurikulum ini kan juga menjadi perbincangan hangat ya, ketika diterapkan kurikulum Merdeka Belajar, ya, makanya muncul ada sindiran belajar merdeka karena ada sejumlah yang melakukan kritik terhadap Merdeka Belajar ini. Artinya kurikulum ini juga tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru-guru, dan bisa juga tentu berdampak pada persoalan-persoalan yang muncul di kalangan guru. Buktinya apa? Ya, untuk memahami kurikulum Merdeka saja ya, sejumlah waktu harus disediakan oleh guru gitu kan. Tiba-tiba lompat dari kurikulum 13 ke kurikulum yang baru ini. Ya, dan kemudian dalam Hari Guru Nasional kemarin Mendikbud dengan bangganya 4 tahun berhasil merayakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, pertanyaannya kan berhasilnya di mana gitu kan? Apakah hanya karena mencetak 50.000 guru penggerak gitu kan? Guru penggerak. Kemudian guru penggerak ini yang nanti disiapkan untuk menjadi kepala-kepala sekolah dan pengawas sekolah yang diharapkan nanti bisa bergerak gitu kan, melakukan perubahan. Nah, persoalannya sekarang apakah nanti guru-guru penggerak ini akhirnya tidak terjebak lagi dengan apa yang saya sering kali sebut birokratisasi pendidikan. Ya, semodern apapun dilakukan pelatihan-pelatihan dalam proyek guru penggerak, kemudian nanti juga ada organisasi penggerak, ketika harus berhadapan dengan situasi budaya birokratisasi, itu pada akhirnya akan tumpul kembali itu. Jadi kalau harapan menteri supaya sekarang ini membangun perahu besar, ya, yang diharapkan nanti nakodanya ini tidak membalikan arah kembali. Pertanyaan secara ini, ya pertanyaannya begini, loh memang ini mau berlayar kemana? Kita nggak mau balik lagi. Ya, berarti kan banyak orang-orang yang ditinggalkan gitu kan. Nah, kalau memang itu guru-guru penggerak yang memang benar-benar merdeka, maka bisa saja nanti perahu itu mereka balikan gitu ya ke tempat asalnya gitu kan, untuk diperbaiki kembali. Dengan kata lain, kurikulumnya dikaji kembali gitu oleh para guru penggerak. Nah, kalau guru penggerak kemudian membawa kapal ini, kodai kapal ini, biar kemudian arahnya ini kemana tidak jelas gitu kan. Nah, ini kan pertanyaan kita, apakah memang ini keberhasilan? Saya kira ini bagian daripada pertanyaan-pertanyaan terhadap kemungkinan penyebab stres itu. Salah satunya adalah memang perubahan kurikulum tiba-tiba. Nah, itu salah satunya. Menterinya bilang sukses, gurunya stres, enggak kan, Pak? Ya, dikhawatirkan. Ya, tapi kan di HGN, yang hadir di HGN itu kan senang-senang aja, gembira, itu artinya memang stres kan. Bergembira. Kami mungkin hadir gitu ya. Merdeka aja baru mau belajar. Tapi begini, kalau saya sebenarnya pinjam pertanyaan dari Pak Lodi Paat ya, teman kita. Contoh guru merdeka kan bisa di Pak Parman atau di Reza, ya kan? Nah, Pak Parman bisa seperti ini, itu bagaimana prosesnya, Pak? Ini kan bisa supaya jadi contoh bagi guru-guru yang lain gitu ya, Pak Parman, atau juga Reza. Ini Pak Parman ya, kita anggap merdeka, Pak. Jangan-jangan Pak Parman juga merasa terjajah. Ya, mungkin merdeka di tengah. Begini ya Pak, dulu kan kita pernah mengenal ada kurikulum zaman tahun Hindia Belanda itu menerapkan satu kebijakan pendidikan yang kemudian dikenal dengan istilah Wilderness Ordonansi, Undang-Undang Sekolah Liar. Salah satunya Undang-Undang Sekolah Liar, ada 3 poin itu Undang-Undang Sekolah Liar. Pertama, sekolah itu harus izin. Yang kedua, gurunya disertifikasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, kurikulumnya harus dari Hindia Belanda. Nah, karena itu dianggap sekolah liar. Nah, salah satunya waktu yang melakukan perlawanan adalah kawan siswa. Kawan siswa itu melakukan perlawanan karena mereka punya kurikulum sendiri, punya berdiri sendiri, mandiri sekolah itu.
Dan sekolah-sekolahnya juga katakanlah kalau sekarang istilah sertifikasi, ya mereka kompetensi gimana sendiri ya, kita melalui pemerintah Belanda, makanya kemudian disebut sekolah liar. Nah, jangan sampai pula dari pelajaran itu kemudian pemerintah atau negara kita yang sudah merdeka itu menerapkan kebijakan yang sifatnya melakukan pemahaman bahwa kurikulum itu harus seperti ini. Nah, ini kan terbukti dengan pernyataan Menteri juga bahwa 80% sekarang seluruh sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, pertanyaannya kan begini nih, pertanyaan seorang guru merdeka ini ya. Kalau sekolah kami tidak mau menerapkan kurikulum merdeka, apakah ada sanksi? Tentu dijawab mungkin tidak. Kalau memang ada, kenapa harus diberi sanksi? Kita kan berada dalam kurikulum kan, ya. Nah, kemudian ternyata Ustadz juga memberikan pesan kepada pemerintahan di daerah itu supaya sekolah-sekolah itu menerapkan kurikulum merdeka. Jadi pada akhirnya memang semua itu harus memakai kurikulum merdeka. Ya, sehingga muncul pertanyaan, bagaimana kalau sekolah ada yang menyatakan sikap tidak mau menggunakan kurikulum merdeka? Ya, karena menurut penilaian mereka kurikulum ini tidak cocok. Ya, yang cocoknya adalah kurikulum, katakanlah kurikulum 13 atau kurikulum hasil daripada sekolah mereka sendiri. Ya. Itu bagaimana? Kan ini problem yang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi istilah merdeka dalam konteks penyelenggaraan kurikulum gitu loh. Nah, ini lebih jauh lagi nih Mas Ade. Iya, ya. Jadi kalau misalnya ya saya kira itu. Jadi kalau terkait dengan bagaimana ini peran organisasi guru. Jadi organisasi guru ya harus terus-menerus ya melakukan kajian sekaligus menumbuhkan literasi lah di kalangan guru bahwa hal-hal yang harus dikritisi guru-guru, harusnya memang guru-guru itu orang-orang kritis, ya kan, menyangkut dirinya. Saya kira Reza, walaupun di Indonesia belum ada riset mengenai kondisi guru, apakah memang stres seperti di Amerika atau jauh lebih stres, tapi paling tidak apa sih rekomendasi dari Reza, teman-teman FSGI, agar tekanan-tekanan tidak perlu terhadap guru ini tidak ada, sehingga guru bisa tadi di ruang kelas lebih menyenangkan, belajar mengajar, lingkungan sekolah juga lebih menyenangkan, gitu ya, berinteraksi dengan guru-guru, kepala sekolah, bahkan meningkatkan skill, kemampuan diskusi di sekolah. Apa rekomendasinya, Za? Ya, saya kira kalau kita bisa gunakan ya hasil penelitian dari Rand Corporation itu kan memang disebutkan ada tiga persoalan di situ ya. Tapi kalau kita kaji atau lihat lebih jauh hasil penelitian tersebut, di sana memang salah satunya persoalan perilaku siswa ya. Sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa persoalan ini kan karena kita tidak selesai membentuk karakter siswa ketika mereka berada di pendidikan dasar itu tadi gitu. Idealnya di tingkatan SMP ataupun SMA kita tidak bicara ini ya, walaupun tetap perlu ya pembentukan karakter, tapi tidak menjadi hal yang dominan, dalam pembentukan karakter itu. Itu saya kira ya. Ini jauh lebih fundamental, arah kebijakan pendidikan yang mesti diperbaiki. Iya, betul. Ya, bukan cuma kurikulum ya. Iya, makanya memang kan saya lupa Merdeka Belajar episode berapa. Udah banyak kali ya Merdeka Belajar episode ini jadi kayak sinetron zaman dulu ya. Berjilid-jilid. Iya, berjilid-jilid. Jadi salah satunya kan memang ada perubahan itu ya, dari PAUD ke tingkat dasar itu kan ada perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Tetapi memang problem kita kan mungkin di sisi kebijakan kan selalu bagus ya gitu ya. Tetapi problem kita kan selalu diimplementasi gitu. Sama seperti misalnya di kurikulum Merdeka, kalaupun dikatakan Menteri sudah 70% mengikuti kurikulum Merdeka, tapi kan ini kan masih dalam batas sekedar mengikuti. Bagaimana kemudian kurikulum Merdeka itu dilaksanakan di lapangan, itu kan menjadi pertanyaan besar lagi gitu. Nah, dan yang kita lihat kan rata-rata birokrasi di daerah ini kan latah dia. Ketika ada barang yang baru gitu, kemudian mereka tidak ikut melaksanakannya, seolah-olah mereka tidak berhasil menjalankan birokrasi pendidikan di sekolahnya. Kebanyakan latah gitu.
ada yang bahkan mewajibkan supaya sekolah ikut, padahal dipaksa-paksa. Stres kepala sekolah. Iya, bikin stres kepala sekolah dan guru. Padahal sebenarnya dari kementerian tidak ada mewajibkan itu. Tapi kita nggak tahu juga, mungkin bisa jadi di permukaan kementerian tidak mewajibkan, tapi kemudian birokrasi di bawahnya bisa jadi ada semacam kewajiban-kewajiban itu kan gitu. Tidak, kurikulumnya mewajibkan. Gitu. Jadi itu yang jadi persoalan juga. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan itu tadi kurikulum juga barangkali ya. Saya kira barangkali juga kita sudah sering membicarakan bagaimana ada perlu perbaikan di LPTK ya gitu ya. Perbaikan di LPTK, bagaimana supaya guru itu ketika mereka tamat dari LPTK itu benar-benar siap segala hal gitu. Nah ini kan saya kira masih serba tanggung, apalagi kemudian sekarang kan kewenangan untuk mengajar itu kan direduksi ya dengan adanya program pendidikan profesi guru itu, di mana semua tamatan itu bisa ikut di situ, apakah dia tamatan dari LPTK maupun bukan tamatan LPTK gitu. Itu kan mereduksi itu semua jadinya gitu ya. Dan dengan mengikuti pendidikan profesi guru yang barangkali tidak sampai sekitar 2 semester mereka sudah bisa sudah punya hak untuk mengajar gitu. Punya SIM mengajar. Itu saya kira mereduksi dari kewenangan untuk mengajar tadi itu gitu. Idealnya sebenarnya ada perbaikan juga di LPTK-nya itu. Iya. Jangan LPTK apalagi. Iya. Kemudian kan kalau kita lihat dari penelitian RAN itu kan misalnya persoalan administrasi yang terlalu banyak harus dipegang oleh guru gitu ya. Segala macam jenis administrasi misalnya di kurikulum sekarang. Dengan ada perubahan-perubahan kurikulum itu ternyata istilah-istilah perangkat pembelajaran itu kan berubah gitu. Yang dulu namanya KIKD sekarang menjadi CP. Ini kan mengakibatkan administrasinya harus berubah. Dari CP nanti ada capaian pembelajaran istilahnya sekarang. Kemudian ada dari CP itu menjadi TP tujuan pembelajaran. Padahal sebenarnya ini sama saja dengan RPP yang lama gitu. Nah ini perubahan-perubahan ini yang sekedar istilah ini. Tapi dampaknya luar biasa ya di sekolah. Luar biasa di sekolah. Nah itu. Kemudian kalau kita lihat dari penelitian RAN ini juga, misalnya persoalan seleri juga jadi persoalan ternyata kan gitu. Ya sama seperti yang tadi. Sertifikasi belum cukup. Walaupun penelitian Bank Dunia menyebutkan memang nggak ada hubungannya sebenarnya ya. Nggak ada hubungannya misalnya antara tunjangan sertifikasi profesi guru tadi dengan kualitas guru mengajar. Gajinya dinaikkan juga kan ada hubungannya dengan kualitas. Iya bisa jadi. Tapi kan itu menjadi keluhan guru gitu ya. Jadi keluhan guru gitu. Yang pasti ada jaminan lah ya. Jaminan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu. Saya kira itu Mas Adi. Cuma memang yang paling yang patut juga kita pertanyakan dari apa yang diungkapkan oleh Presiden ini, kita melihat benang merahnya gitu. Kira-kira kenapa Presiden Jokowi mengungkapkan itu pada peringatan Hari Guru Nasional? Apa benang merahnya? Ini mau dekat-dekat pemilu kita harus tahu nih benang-benang ini. Gimana menurut Reza? Ya saya kira, saya nggak tahu ya, tapi ini menjadi PR barangkali ya untuk Mas Menteri untuk menyahuti katakanlah keresahan dari Jokowi ya terhadap persoalan itu gitu. Atau mungkin dia Pak Jokowi urusan guru atau urusan pemilu ini? Saya nggak tahu ya, tapi mungkin bisa jadi dia salah menempatkan hasil penelitian itu ketika menyampaikan pidato itu mungkin. Bisa jadi gitu ya. Jadi salah konteks ya Presiden. Sebenarnya mungkin di dalam pidato tersebut dia ingin menyampaikan bahwa guru Indonesia itu bahagia, ceria gitu dibandingkan guru-guru yang ada di Amerika gitu. Riset bahwa guru Indonesia ceria juga nggak ada gitu ya. Makanya kan di pidato itu kan disebutkan begitu begitu dia menyampaikan hasil penelitian dari RAND Corporation itu kan kemudian kan dia menunjuk guru-guru yang ada di situ bahwa ternyata guru-guru yang di sini tapi ceria-ceria kan gitu kan. Gitu. Ya, tapi di ruang kelas belum tentu kan? Iya. Jadi ini aspek politik juga berarti tidak? Ya, saya kira bisa jadi mungkin ya bahwa Jokowi ingin menunjukkan keberhasilannya ya dalam persoalan pendidikan ya. Bisa begitu ya? Gitu ya. Benang merahnya itu begitu ya? Ya? Mungkin. Oke Mas Bambang, buat Mas Bambang apa yang mesti dilakukan? Ya walaupun tadi kita diskusi bukan di Indonesia ini risetnya, gitu ya, tapi di Amerika. Tapi juga dari pengakuan Pak Parman maupun Reza, memang banyak tekanan buat guru-guru di Indonesia, baik dari birokrasi, dari sisi kurikulum, termasuk
politisasi dalam hal ini terkait dengan diskriminasi untuk guru-guru honorer. Apa yang mesti dilakukan selain Mas Bambang di awal bilang harus ada penelitian, yang lainnya apa, Mas? Ya, pertama-tama ini ya perlu memberikan kepastian ya. Kebijakan pendidikan ini kadang-kadang perubahan-perubahannya nggak bisa diprediksi ya. Pada zaman Jokowi aja 10 tahun, 5 tahun pertama dengan 5 tahun kedua berbeda jauh ya. Pertama regimnya masih testing, ujian nasional dan hampir-hampir nggak bisa digugat karena waktu itu masih ada Pak Yusuf Kalla. Tapi 5 tahun kedua itu berubah sama sekali ya. Nggak ada lagi ujian nasional, kemudian apa yang semula jam belajarnya panjang sampai full day school, kemudian berubah lagi. Ini jadi tidak ada ketidakpastian. Perlu ada kepastian. Sekalipun di dunia pendidikan itu melekat dengan perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan yang bisa diprediksi dan dibicarakan dengan komunitas guru. Itu yang harus dilakukan ya. Kemudian saya kira kembali ke tadi ya, bagaimana sekarang kita ngomongin sekolah yang merdeka dan juga guru-guru yang merdeka, sekolah yang otonom, guru-guru yang otonom ya. Karena kalau guru-gurunya tidak otonom, sekolahnya hanya jadi perpanjangan birokrasi, maka unit terkecil yang melayani pendidikan anak-anak kita itu menjadi bermasalah. Saya kira penting sekali untuk menciptakan sekolah-sekolah yang sehat ya, yang menyenangkan dan termasuk menyenangkan sebagai suasana kerja para guru, komunikasinya intensif, interaksi antar guru dengan murid dan sebagainya. Kalau di tingkat unit terkecil ini sudah menyenangkan, tidak terlalu banyak intervensi dari birokrasi, saya kira sekolah merdeka itu terwujud ya. Jadi bukan hanya embel-embelnya. Dan kalau kita bicara tentang guru-guru yang otonom, guru yang otonom ini sangat terkait dengan otoritasnya, otoritas profesional itu akan terkait juga dengan pengetahuan pedagogis maupun pengetahuan umum dan juga skill-nya. Kalau ini beres, maka otomatis guru bisa merdeka, dan kalau menghadapi suasana yang sangat menekan, guru merdeka juga tidak akan menarik diri lalu apatis di sekolah tersebut. Kalau guru-guru merdeka pasti kalau memang tidak bisa dilawan, dia akan memilih mencari pekerjaan lain. Jadi harus benar-benar merdeka, bukan setengah merdeka gitu ya, atau masih terjajah. Terakhir ke Pak Parman, rekomendasinya untuk pemerintah agar tidak banyak tekanan-tekanan yang tidak perlu kepada guru-guru kita, sehingga proses belajar mengajar bisa lebih menyenangkan. Silakan Pak Parman. Ya, kalau terkait stres itu akibat tekanan-tekanan kebijakan atau bahkan hal-hal yang di luar kebijakan ya, itu saya kira pertama pemerintah itu harus menyadari bahwa mereka itu adalah kelompok yang disebut di dalam undang-undang guru itu adalah birokrasi. Nah, itu benar ingat dalam itu sudah tadi dari awal, yaitu larangan birokrasi atau pemerintah untuk mengancam, mengintimidasi, melakukan tindak kekerasan terhadap guru. Nah, itu saja dulu disadari, sebab banyak juga loh birokrasi yang tidak membaca ini kan. Jadi kebudayaan mereka lama menganggap guru itu adalah bagian-bagian dari pegawai bawahan mereka, itu masih berlaku. Di satu guru harus pasal itu dulu. Harus kami itu pasal itu loh yang penting Pak, gitu kan. Ketika ada guru bertanya atau mengkritik atau memprotes, tidak boleh melakukan ancaman, tidak boleh melakukan intimidasi, tidak boleh melakukan kekerasan apalagi birokrasi. Baru di situ ruang untuk merdeka bisa terbuka gitu, pelan-pelan ya, pada guru. Karena dia merasa tidak takut, dan pemerintah harus semua bahwa mereka mengajar enggak. Itu dulu yang pertama. Jadi sadari itu pasal 30 ini
Nanti teman-teman guru harus catat itu pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen. Garis bawah itu ya Pak Parman ya? Garis bawah itu, ya. Pemerintah juga menggaris bawahi, jangan ngancam-ngancam guru ya, jangan mengintimidasi guru ya, apalagi melakukan tindak kekerasan, itu melanggar pasal 39 Undang-Undang Guru. Nah, yang berikutnya adalah soal stres ini kan ada guru-guru yang tertekan PNS lah, atau kalau di swasta guru-guru tetap yayasan di sekolah-sekolah yang modalnya besar, ya, mereka dapat fasilitas yang baik. Nah, itu kelompok-kelompok yang juga memiliki kemungkinan stres akibat apa? Nah, sebenarnya sudah ada penelitian tadi di beberapa perguruan tinggi kalau kita searching di jurnal-jurnal pendidikan, tapi penelitian ini kan sifatnya apa namanya ya, yang guru praktikal misalkan kan salah yang menyebutkan bahwa penyebab stres itu potongan gaji, ya, jadi dipotong menjadi stres. Kenaikan pangkat atau jabatan tertunda, ya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana orang yang sudah bergaji baik saja, yang PNS, yang guru tetap yayasan itu kalau dipotong bisa stres, apalagi guru-guru yang gajinya belum jelas gitu kan, yang honorer, guru swasta yang masih ya statusnya masih apa, gajinya juga belum kemudian kenaikan jabatan yang tertunda itu yang sudah jelas saja stres, apalagi yang pangkat jabatannya tidak jelas begitu ya. Nah, siswa yang ketiga, siswa atau siswa perorangan yang berkelakuan kurang baik secara terus-menerus, itu kan konflik-konflik yang terjadi menyebabkan guru juga stres. Kemudian konflik dengan personil lain, kolega, sesama guru, ya, melakukan sesuatu tidak sesuai kehendak guru dan lain. Kemudian lingkungan pelayan, meeting, gaduh, kurangnya motivasi, perhatian, respon siswa terhadap pelajaran dan sebagainya, itu dalam skala mikro ya. Tapi dalam kaitannya skala makro, itu saya perlu dibenarkan. Ini yang tadi pasal 39, yang kedua, ya di situ status guru honorer yang sekarang masih apa namanya masih belum terangkut sebagai guru P3, udah ya langsung kan ya, profesor tadi nilai itu oleh dinaikkan, kan? Siap. Baik lah. Diangkat saja guru swasta langsung saja diangkat, sudah tidak pakai pengertian seleksi. Jangan sampai mereka kalau nggak diangkat PGSI mesti demo Pak, berarti ya dengan FSGI ya benar ya? Harus boykot. Kali itu PGSI demonstrasi ya. Tapi harus digarisbawahi bahwa sebenarnya aksi guru ini, kalaupun guru demonstrasi tidak lakukan lebih enak seperti Mas Ade bilang. Dan juga ini yang disampaikan oleh Education International pada tahun 2006 ya dulu ya, sudah lama sekali. Apa namanya bahwa pemenuhan terhadap perbaikan terhadap kondisi kerja guru itu sama artinya dengan perbaikan terhadap kondisi belajar anak. Jadi memperbaiki kondisi kerja guru itu sama saja memberikan hak-hak anak untuk menerima hak-haknya untuk pelayanan yang terbaik gitu. Siap. Nanti kita akan bahas itu di tema berikutnya Pak Parman. Oke. Sekarang karena waktu, saya kira kita akhiri diskusi kita. Terima kasih banyak Reza, jauh-jauh dari Medan, gitu ya. Katanya dalam rangka menghabiskan uang negara di sini. Pak Mas Bambang, terima kasih banyak. Pak Parman atas penjelasannya panjang kali lebar. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya kita justru yang kaget sebenarnya. Kenapa Presiden pakai data guru Amerika ya? Kalau dari statement Reza. Kenapa nggak di Indonesia ada riset lah soal kondisi guru di Indonesia? Karena kalau kita mau buat kebijakan yang bagus, kebijakan yang lebih mengena, ya kita harus punya data, gitu ya. Salah satu sumber data ya melakukan riset. Nah ini juga PR-nya Pak Jokowi, PR-nya Mas Menteri. Kalau benar-benar punya komitmen untuk memperkuat guru, meningkatkan kualitas guru, ya dicek gitu kondisi guru seperti apa, sehingga kebijakannya bisa jauh lebih tepat, gitu. Jadi
Sobat Integritas, cukup untuk tema kali ini. Mudah-mudahan guru kita nggak sesetres seperti guru Amerika gitu ya, walaupun kita agak sanksi lah ya, karena kesejahteraan di Amerika jauh lebih bagus dibanding di kita, tekanan politiknya juga jauh lebih kurang lah ya dibanding di kita. Sekali lagi teman-teman, subscribe, komen, like, kita diskusi di kolom chat, kolom komentar di kanal Satu Visi Utama. Sampai jumpa lagi, wassalam.